Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Kurniawati, NIM 222211110041, merupakan mahasiswi program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Agarikusido Makmur Sentosa atau ASIMAS yang dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak APT Puma Aji Putra Pratama SFAM dengan tema pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Pembahasan mengenai materi kali ini yaitu yang pertama, sekilas tentang ASIMAS, kemudian pendahuluan, yang ketiga, produk dan pengembangan, yang keempat, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu sekilas tentang ASIMAS. ASIMAS sendiri merupakan perusahaan manufaktur di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetik. ASIMAS sendiri memiliki proses produksi menggunakan mesin modern dan SDM yang berkompeten dan terlatih. ASIMAS telah memenuhi standar CPOTB, ISO 9001/2008, HACCP, keamanan pangan, IOT, IQOS, dan JPKB. Produk ASIMAS merupakan suplemen atau obat tradisional berupa tablet, kapsul, saset powder, dan sirup. Kemudian merupakan pangan fungsional, contohnya seperti teh celup, powder, sirup. Kemudian kosmetika seperti krim, lotion, serum, dan lain-lain. ASIMAS sendiri juga memiliki keunggulan pada produk jamur dewa dengan bibit dari Brasil yang memiliki efek farmakologis anti kanker, anti hipertensi, dan anti diabetes. Pendahuluan. Tantangan pada industri seperti ini yaitu banyak produk ilegal di pasaran tanpa ada izin BPOM. Tahapan perizinan yang memiliki tahapan yang panjang, kemudian minimnya bukti klinis produk pengembangan obat tradisional, banyak penelitian yang belum dikembangkan karena tidak sesuai dengan pasar, kebutuhan masyarakat, dan teknologi yang belum sesuai. Tantangan ini seharusnya bisa diatasi dengan memanfaatkan produk hayati Indonesia yang melimpah. Dengan tren back to nature, juga memudahkan mengenalkan kepada masyarakat, pasar OT, dan consumer health juga meningkat. Yang ketiga, mengenai produk dan pengembangan. Bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi banyak produk seperti pangan, ekstrak, sediaan herbal, kosmetik, suplemen. OT atau pangan di Indonesia wajib memiliki izin edar dan pabrik tempat produksi telah memiliki izin. Investasi yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerjasama kontrak produksi atau maklon, sehingga mitra dapat mendiskusikan konsep sediaan dengan industri. Apoteker memiliki potensi dalam riset pasar untuk membuat suatu produk yang unik dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan pasar. Obat tradisional contohnya seperti jamu, yaitu memiliki pengertian ramuan turun-temurun yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sari, atau campuran dari semuanya. Untuk UHT, yaitu obat herbal terstandar dengan ramuan bahan seperti jamu, tetapi telah dilakukan uji praklinik dengan bahan baku terstandarisasi. Kemudian untuk fitofarmaka, ramuannya sama seperti UHT, dan telah memiliki uji praklinik juga, akan tetapi ditambah dengan telah melakukan uji klinik dan produk jadinya telah distandarisasi. Nomor izin edar ada beberapa macam. Contohnya untuk nomor izin edar jamu ada TRXXX untuk lokal, TISSS untuk impor, kemudian pada UHT diawali dengan HT, fitofarmaka FF, suplemen SD, SI untuk impor, kemudian makanan MD untuk lokal, MI untuk impor, dan kosmetika NA. Berikut ini merupakan regulasi di bidang registrasi OT. Jadi pada Permenkes nomor 007 tahun 2012 membahas mengenai registrasi obat tradisional. Kemudian untuk keputusan Kepala BPOM nomor HK 0005411384 tahun 2005 membahas mengenai kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian pada HK 0005424111 tahun 2004 membahas mengenai ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Kemudian pada peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 mengenai persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional. Kemudian pada peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017 membahas mengenai jenis dan tarif antar jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Kemudian peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 membahas mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Kemudian pada peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018 membahas mengenai standar pelayanan publik di lingkungan BPOM.
Berikut ini merupakan Perka BPOM, yaitu Perka BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Yaitu yang pertama dilakukan praregistrasi, kategori timeline untuk registrasi PNBP, kemudian dilakukan registrasi, pre-market evaluasi, dengan memberikan dokumen administrasi, data safety dan efikasi, dokumen quality, labeling, atau penandaan. Catatannya yaitu di mana safety dan efikasi merupakan pembuktian dari empiris dan atau saintifik. Kemudian dilakukan evaluasi, di mana nantinya ada penolakan atau tambahan data bila diperlukan atau persetujuan. Jadi tahapan tadi yaitu preformulasi, dilakukan menentukan dosis, memastikan efektif, menyesuaikan klaim dengan disubmit di BPOM. Kemudian untuk formulasinya, setelah didapatkan dosis tadi, dilakukan formulasi dengan bahan tambahan yang cocok dan disesuaikan dengan riset pasar yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian untuk desain dan uji stabilitas, dilakukan desain kemasan serta stabilitas bahan setelah diberi kemasan tersebut. Kemudian untuk validasi proses, plan skala kecil hingga menemukan proses yang valid. Registrasi dilakukan yaitu melakukan registrasi di BPOM. Tahapan perizinan BPOM yang pertama, sesuai dengan Perka tadi, yaitu registrasi awal merupakan submit dokumen, registrasi, input dokumentasi, evaluasi, dapat diterima, ditolak, ataupun terdapat tambahan data lain. Persyaratan registrasi yaitu yang pertama master formula, yang kedua surat perizinan kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada. Yang ketiga merupakan surat penunjukan bila itu merupakan produk impor. Persyaratan registrasi yaitu yang pertama, sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, yang kedua sertifikat analisa produk jadi, yang ketiga cara membuat produk, yang keempat protokol dan hasil uji stabilitas, yang kelima rancangan produk kemasan, dan yang keenam hasil praregistrasi. Kemudian berikut ini merupakan persyaratan mutu produk jadi, di mana dilakukan parameter yang pertama yaitu pemberian, yang meliputi bau, warna, rasa untuk semua bentuk sediaan. Kemudian dilakukan parameter keseragaman bobot atau volume untuk semua sediaan, kemudian kadar air untuk sediaan rajangan, serbuk, kapsul, tablet, dan pil. Uji waktu hancur untuk bentuk sediaan kapsul, tablet, dan pil. Uji pH, BC, kadar alkohol untuk cairan obat dalam atau COD, uji cemaran mikroba seperti ALT, AKK, mikroba patogen untuk semua bentuk sediaan, logam berat seperti PB, Hg, CD, dan AS untuk semua bentuk sediaan, cemaran lain seperti bahan kimia obat, misalnya sildenafil, tadalafil, vardenafil untuk klaim stamina pria. Jika mengandung madu atau turunannya, dilakukan uji kloramfenikol, yaitu untuk semua sediaan. Hal ini diatur pada Perka POM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Produk obat tradisional low risiko memiliki komposisi sederhana atau dikenal secara empiris. Topikal contohnya seperti minyak kelapa, minyak gosok, minyak kayu putih, dan parem. Kemudian untuk low risiko yang oral seperti serbuk dan cairan obat dalam, contohnya seperti beras kencur, kunyit asam, dan temulawak. Berikut ini merupakan contoh dari produk obat tradisional yang memiliki risiko rendah. Minyak kelapa, komposisinya olem kokos 100%, yang memiliki khasiat membantu merawat rambut atau membantu proses penyembuhan luka bakar ringan. Kemudian minyak 100%, contohnya seperti minyak gandapuro, minyak adas, minyak sereh wangi, minyak cengkeh, minyak kemiri, dengan masing-masing khasiatnya. Kemudian registrasi OT komposisi tertentu, yaitu di mana OT dengan komposisi sederhana, non-OHT, dan fitofarmaka dalam bentuk tunggal dengan klaim khasiat sesuai dengan empirisnya. Simplifikasi registrasi OT dan suplemen dengan komposisi tertentu hanya berlaku untuk pendaftaran baru produk lokal. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori OT dan suplemen komposisi tertentu dapat dilihat pada Surat Edaran Nomor HK 020242421111190152 pada tanggal 25 November 2019 tentang penerapan TTE atau tanda tangan elektronik dan 2 dimensi barcode pada surat keputusan persetujuan registrasi baru high risk, registrasi variasi, dan registrasi ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta simplifikasi notifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan komposisi tertentu.
Larangan yang terdapat dalam obat tradisional yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali bentuk seperti tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan, menggunakan tumbuhan dan atau hewan yang dilindungi. Bentuk sediaan yang dilarang yaitu intravaginal, tetes mata, injeksi khusus OT seperti supo kecuali untuk wasir. Contoh isolat yang dilarang dalam OT yaitu isolat pikosianin atau dalam spirulina, anetol, oleum phoeniculi pada minyak telon, terpinol. Kemudian ini merupakan lebih ringkasnya mengenai bahan-bahan yang dilarang dalam pembuatan obat tradisional. Kemudian untuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut. Ketentuan umum pendaftaran pangan olahan yang pertama, setiap pangan olahan, baik yang diproduksi dalam atau luar negeri yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar ini diterbitkan oleh Kepala BPOM, kecuali bahan pangan yang contohnya seperti diproduksi oleh industri rumah tangga, mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel pendaftaran produk, penelitian atau konsumsi sendiri, digunakan untuk bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Pengembangan produk hasil riset di ASEMA sendiri seperti contohnya Meditea. Meditea atau Mediti merupakan produk hasil penelitian dari teh hijau yang dilakukan oleh Prof. Joko Agus dan dosen serta peneliti di Fakultas Farmasi UNER. Mediti berbentuk serbuk cair yang siap dikonsumsi dengan air hangat dan mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat EGCG yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan miom. Kemudian produk lainnya seperti Diabetcol. Diabetcol sendiri merupakan penelitian dari Prof. Sukardiman, seorang dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi UNER yang berfokus pada efek terapeutik bahan alam terhadap penyakit diabetes. Kapsul Diabetcol ini diformulasi dari tanaman herbal pilihan yang aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi. Diabetcol mengandung ekstrak kulit manggis, ekstrak daun kumis kucing. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu untuk produksi obat tradisional, marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Dengan media digital mengubah prinsip tersebut, promosi saat ini bisa lebih tersaji seperti lebih spesifik, murah, dan teratur. Contohnya bisa menggunakan Instagram, Google, TikTok, dan lain-lain. Target market juga harus dianalisa terlebih dahulu dan disurvei untuk menentukan produk yang tepat sesuai dengan keinginan pasar. Media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk. Butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda, seperti menggunakan Blue Ocean Market. Penting adanya inovasi, teknologi, dan knowledge. Strategi permasalahan yang dapat dilakukan yaitu perlunya inovasi dalam setiap membuat produk baru, bisa dari segi kemasan atau bentuk sediaan. Inovasi yang dikembangkan di develop produk bahan alam bisa menggunakan platform YouTube, Instagram, Google Ads, dilihat dari banyaknya masyarakat yang sekarang memiliki HP. Bisa menggunakan Blue Ocean Strategy, yaitu menghilangkan faktor apa saja yang dapat mengganggu, yang dapat mengurangi tingkat minat pasar dan mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan faktor penting untuk meningkatkan minat pasar. Kemudian untuk tantangan perencanaan hilirisasi produk yaitu seperti hal-hal yang terpenting adalah market atau pemasaran. Sebagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau mencoba. Kualitas dan khasiat, kendala perizinan yang butuh waktu, konsep produk yang cocok sesuai dengan target pasar, dan memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi. Ini merupakan tantangan-tantangan yang dapat dialami pada saat memproduksi obat tradisional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.